Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di channel ini kita belajar akuntansi dan ekonomi. Video ini adalah video lanjutan dari part yang sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan bisa tonton part sebelumnya dulu. Untuk kali ini, videonya adalah pembahasan tentang pengisian tabel persamaan dasar akuntansi, di mana soal analisis transaksinya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi, kita tinggal memasukkan. Cara memasukkannya bagaimana? Langkah yang pertama adalah kita lihat judulnya terlebih dahulu ya. Kita bikin judul, bulannya untuk transaksinya kapan, kemudian konsep dasarnya aktiva sama dengan pasiva. Lalu sediakan tabel aktivanya, isinya adalah harta ya, aktiva atau harta, ada kas, piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Dan pasiva isinya ada dua, utang usaha dan modal. Jangan lupa kasih keterangan untuk mengisi keterangan ketika nanti ada perubahan pada kolom modal. Nah, di sini kita tulis dalam ribuan rupiah supaya lebih ringkas ya. Oke, kita urutkan per tanggal. Kita lihat untuk soal yang kemarin sudah kita analisis, di mana untuk soal yang pertama ini tanggal 1 Oktober itu yang berpengaruh adalah kas, peralatan, dan modal semuanya bertambah, di mana nominalnya ada 15 juta, 10 juta, dan 25 juta. Oke, jadi kita masukkan langsung. Di sini kita tulis tanggalnya dulu, Oktober tahun 2021 di tanggal 1 Oktober. Yang berpengaruh adalah akun kas bertambah sebesar 15.000. Ini karena dalam ribuan rupiah kita hilangkan nolnya 3 ya. Lalu yang berpengaruh lagi adalah peralatan sebesar 10.000. Dan untuk yang pasifanya yang berpengaruh adalah modal bertambah sebesar 25.000. Kita tulis di sini. Nah, untuk keterangannya karena di sini ada modal ya, kita tulis di sini ada modal awal. Ya. Kemudian di soal berikutnya ada di tanggal 3. Kita tulis tanggal 3. Akun yang berpengaruh di sini ada perlengkapan bertambah 4 juta dan utang bertambah 4 juta. Kita tulis pada kolom perlengkapan sebesar 4.000. Lalu utang usaha juga 4.000. Nah, untuk kolom yang pertama terisi untuk 2 tanggal. Nah, setelahnya kita akan menjumlahkan. Kita jumlah dulu, tulis lagi 15.000. Lalu piutang usahanya belum ada. Perlengkapannya kita tulis 4.000. Peralatannya kita tulis 10.000. Jumlahnya ini utang usaha 4.000. Dan berikutnya ada modal 25.000. Nah, baru berikutnya kita ke tanggal berikutnya. Oke, di soal nomor 3 tanggal 4. Di tanggal 4 yang berpengaruh adalah peralatan bertambah dan kas berkurang. Oke, berarti kita tulis di sini tanggal 4. Peralatannya bertambah sebesar 1 juta. Lalu kasnya berkurang sebesar 1 juta. Kalau berkurang kasih kurung. Oke. Kemudian kita jumlahkan kembali. Ya, kalau kurung itu berarti berkurang ya. Jadi 15 kurangi 1000 ada 14.000 ya. Nah, terus ini kita tulis lagi. Ini kita tambahkan 10.000 ditambah 1.000 adalah 11.000. Ini tulis lagi 4.000. Ini tulis 25.000. Oke, baru kita ke tanggal berikutnya, yaitu di nomor 4 tanggal 6. Di tanggal 6 yang berpengaruh adalah kas berkurang, utang berkurang. Masing-masing 1 juta. Oke, di tanggal 6 kita tulis di sini kas berkurang 1.000 ya. Lalu utangnya juga berkurang, kita tulis di sini utang berkurang 1.000. Oke, kita jumlah ulang. 14.000 kurangi 1.000 ada 13.000. Piutangnya belum ada.
Kemudian perlengkapan kita tulis lagi 4.000, peralatan kita tulis lagi, jumlah terakhir ada 11.000. Lalu ini 4.000 dikurangi 1.000 ada 3.000. Lalu ini tulis lagi 25.000. Oke. Kemudian kita ke tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 10. Di tanggal 10, akun yang berpengaruh adalah kas bertambah 1.200.000 dan modal bertambah 1.200.000. Ini keterangannya pendapatan jasa. Oke, langsung kita tulis. Di tanggal 10 Oktober, kasnya bertambah 1.200.000 atau 1.200 ya, kita tulisnya karena dalam ribuan rupiah. Lalu modalnya kita tulis di sini 1.200. Kasih keterangan, ini adalah pendapatan. Nah, begitu ya. Oke, kita jumlah lagi. Ini totalnya ada 14.200. Di sini piutangnya belum ada. Tulis lagi 4.000, tulis lagi 11.000, tulis lagi 3.000. Lalu ditulis lagi ini total jumlahnya ya, kita jumlahkan jadi 26.200. Oke, setelah itu kita ke tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 11. Di tanggal 11, akun yang berpengaruh adalah piutang dan modal. Ya, ini bertambah piutangnya, modalnya juga bertambah 800.000. Ada keterangan itu adalah pendapatan. Oke. Kita tulis tanggal 11. Piutangnya berarti kita tulis di sini ya, ada 800 dan modalnya juga ada 800. Kita tulis di sini, kasih keterangan pendapatan. Ya. Oke, kita total ulang ada 14.200, kita tulis ini piutangnya terus muncul jadi 800. Lalu perlengkapan masih 4.000, peralatan masih 11.000. Lalu utang usaha kita tulis lagi 3.000. Terus ini kita jumlahkan jadi 27.000. Oke. Baru kita ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 12. Membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Kasnya berkurang 500.000, modal berkurang 500.000. Ini adalah beban listrik dan air. Oke, langsung kita tulis. Di tanggal 12, kasnya berkurang, kasih kurung 500. Modal berkurang, kasih kurung 500. Kasih keterangan beban listrik dan air, begitu ya. Oke, kemudian kita total lagi 14.200 dikurangi 500 masih 13.700. Ini masih 800. Kita tulis ulang perlengkapannya, kita tulis ulang peralatan, kita tulis ulang utang usahanya, totalnya kita tulis ulang. Kemudian ini 27.000 kurangi 500 menjadi 26.500. Oke ya. Kemudian di soal berikutnya di tanggal 22. Di tanggal 22 ini akun yang berpengaruh adalah kas bertambah 300, piutang usaha berkurang 300 karena ada pelanggan yang melunasi. Oke, kita tulis tanggal 22. Kasnya bertambah 300 ya, kita tulis, dan piutangnya berkurang 300. Berarti kita tulis di sini. Yang lainnya kita tidak perlu tulis karena hanya dua akun ini yang berpengaruh. Oke, kita total lagi. Ini menjadi 14.000, lalu ini menjadi 500. Ini kita tulis ulang, kemudian ini kita tulis ulang, utangnya kita tulis ulang, kemudian modal kita tulis ulang. Oke, nah seperti itu. Baru kita ke tanggal berikutnya. Di tanggal 25, Tuan Tono mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Kasnya berkurang 200, modalnya berkurang 200. Kasih keterangan privat. Oke, berarti tanggal 25 kita tulis di bawahnya. Kasnya berkurang, kasih kurung 200. Kemudian modal berkurang 200. Oke, kasih keterangan ini adalah
priva dari Tuan Tono ya. Kemudian kita total kembali 14.000 kurangi 200 jadi 13.800. Lalu ini ada 500. 4.000 kita tulis ulang. 11.000 kita tulis ulang. 3.000 kita tulis ulang. 26.500 dikurangi 200 hasilnya adalah 26.300. Oke. Kemudian ke soal yang terakhir, di tanggal 26 ada pembayaran gaji karyawan, kasnya berkurang 500, modal berkurang 500. Oke, kita tulis lagi di tanggal 26. Berarti kalau dikasih kurung ya, kasnya berkurang, kasih kurung 500. Kemudian modal berkurang 500. Seperti ini, kasih keterangan beban gaji. Oke ya. Baik. Kemudian kita total di sini menjadi 13.300. Ini 500. Ini 4.000. Peralatannya 11.000. Utang usahanya 3.000. Dan modalnya ada jadi 25.800 ya. Oke. Nah, di sini jadi ini adalah total hasil akhir dari soal yang sudah kita kerjakan. Kasnya ada 13.300, piutang usahanya 500, perlengkapannya ada 4.000, peralatannya 11.000, utangnya 3.000, modalnya 25.800. Kalau kita total untuk cek ulang supaya tahu benar atau salah, lalu kita jumlahkan total aktifannya ya. Total aktifannya di sini kalau kita hitung adalah 38.800. Ini kalau kita total 28.000 ya. Nah, kalau kita total ini juga ada 28.800. Nah, jadi seimbang. Jadi kalau sudah seimbang berarti sudah tepat untuk kita cara pengerjaannya. Baik, ingat untuk terus belajar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Salam semangat, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.